1, 2, 3. Shalom! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu loh. Kok kasihnya pasti sendiri ya? Kak Petra dan Kak Gilgi di mana? Ya muncul 1, 2, 3. Oke. Adik-adik yang di rumah udah pada mandi? Belum. Udah pada makan? Belum. Tapi kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Yuk sebelum memuji Tuhan kita mau sama-sama berdoa dulu. Duduk yang manis. Jangan lihat kanan kirinya lagi. Jangan coel-coel lagi. Lipat tangannya. Tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami bisa berkumpul lagi di Zoom untuk sekolah minggu Tuhan. Berkati adik-adik yang datang untuk beribadah kepada Tuhan, berikan kami semangat, sukacita untuk memuji nama Tuhan. Demikian pula nanti firman-Mu yang akan disampaikan, kami bersemangat untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau jalan-jalan sama-sama adik-adik bangkit berdiri. Ikutin gerakannya Kak Petra dan Kak Gilgi, kita jalan bersama Tuhan. Yuk, gerakin badannya ke kanan ke kiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Lagi ya, kita jalan sama Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya jalan lagi. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya dengan pelan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya lagi-lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya, serta Yesus. Serta Yesus lamanya sekali lagi, serta Yesus lamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik boleh duduk kembali dengan manis, dengan baik. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita sebab Dia Tuhan yang baik. Sama-sama kita angkat pujian kita bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah ku
dalam hidupku. Adik-adik, kita angkat pujian kita sekali lagi dari awal. Katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami, buat nafas kehidupan yang Kau beri, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kami sembah Engkau, kami bersyukur Tuhan, kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Kau harapan kami Tuhan, Kau kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Sebentar kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu. Berkati setiap kami, buat kami menjadi anak-anak yang siap untuk ditabur firman-Mu sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Demikian pula Tuhan, Kau memberkati kakak yang memberikan firman Tuhan, Kau memberkati, mengurapi supaya kami dapat mengerti apa yang jadi isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar-dengaran. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
kabar adik-adik semua? Sehat? Puji Tuhan, senang ya hari ini kita bisa jumpa lagi di Sekolah Minggu GBI Miracle Service Yogyakarta. Senang sekali bisa ketemu adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang semangat, adik-adik yang selalu rindu buat Sekolah Minggu. Amin. Iya, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, memuliakan Tuhan, lompat-lompat, bersorak-sorai. Wah, senang sekali. Semangat semuanya, ya. Nah, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan diri, siapkan hati, buka hati, konsentrasi, duduk yang manis, duduk yang rapi, dan siap untuk dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang mau untuk belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sudah siap semuanya untuk dengar firman Tuhan ya. Nah adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah banyak belajar, kita banyak mendengar tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mau menebus setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, supaya kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan, bebas dari hukuman dosa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus dimakamkan ya, dikuburkan. Tapi jangan lupa adik-adik, Tuhan Yesus gak mati untuk selamanya. Wah hebat ya, bangga loh kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengalahkan maut, Tuhan Yesus mengalahkan iblis, Tuhan Yesus mengalahkan maut ya. Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Wah hebat adik-adik. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya, angkat jempolnya. Iya, Tuhan Yesus hebat ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di sana diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di sana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya semua berkumpul. Mereka melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus buat murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, untuk menyatakan bagaimana Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu tidak mati untuk selamanya, Tuhan Yesus itu hidup selama-lamanya. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan penolong. Siapa itu? Roh Kudus ya. Roh Kudus diberikan buat kita semua. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus memberikan penolong yang setia ya. Tuhan Yesus memberikan penolong yang selalu menolong kita waktu kita sedih, waktu kita sakit, waktu kita sendirian. Jangan takut adik-adik, karena Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Siapa yang percaya? Ya, semua percaya, puji Tuhan. Roh Kudus itu yang selalu berada bersama dengan kita. Roh Kudus
ada dimanapun kita berada. Di rumah, di kamar, di sekolah, di jalan, di gereja, dimanapun Roh Kudus selalu menemani kita. Roh Kudus selalu menyertai kita, ya. Nah, bahkan waktu kita berbuat salah, waktu kita melakukan kesalahan, Roh Kudus tuh bisik-bisik, ayo kamu melakukan kesalahan, ya. Cepat-cepat adik-adik langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Terima kasih Roh Kudus sudah mengingatkan aku bahwa aku salah, ya. Cepat-cepat berbalik minta ampun, karena Roh Kudus itu selalu menyertai kita, menolong kita. Waktu kita mengalami kesulitan, panggil Yesus, lalu Roh Kudus mulai tolong kita. Amin. Ya, percaya, ya. Roh Kudus itu penolong yang hebat yang diberikan Tuhan Yesus buat kita semua yang percaya kepada Yesus. Ya, semua kita anak-anak Tuhan waktu percaya kepada Yesus diberikan Roh Kudus, ya. Dia Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita melalui Roh Kudus, ya, yang dicurahkan kepada kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Untuk itu adik-adik, jangan sia-siakan hidup kita, ya. Waktu kita hidup dimanapun kita berada, Roh Kudus menyertai kita. Berarti kita harus jaga hidup kita, ya. Gak boleh hidup sembarangan, gak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Hidup sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, ikut sekolah minggu sungguh-sungguh, belajar di sekolah juga sungguh-sungguh, ya. Semuanya sungguh-sungguh, jangan sia-siakan hidup kita. Tapi pakai hidup kita yang disertai dengan Roh Kudus ini dengan menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, ya. Jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi berkat buat teman-teman di sekolah. Jadi berkat buat teman-teman di sekolah minggu. Jadi berkat buat papa mama. Jadi berkat buat kakak, adik, saudara, dimanapun kita berada. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang jadi berkat dimanapun kita berada. Amin, amin. Ya, itu adik-adik, ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Roh Kudus, kita punya penolong yang hebat di dalam setiap apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ada di 2 Korintus 5 ayat 17, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, bunyinya seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, jangan lupa ayat hafalannya dibaca, dihafal, supaya kita selalu ingat bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, yang selalu disertai oleh Roh Kudus kemanapun dan dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.